Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Inspirasi Zodiak ya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat tentang general reading untuk apa sih pesan cintamu di bulan April ya. Dan sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan kalian semua. Dan untuk yang baru gabung ataupun belum subscribe, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan saya sangat mengharapkan dukungan kalian semua untuk membangun channel ini ya. Oke. Energi ini bisa terbolak-balik dan bacaan ini juga bisa resonate ataupun tidak resonate ya. Tergantung energi kamu masing-masing. Dan langsung saja. Apa yang terbaca tentang pesan cintamu di bulan April ya. Untuk pesan kamu, pesan cinta kamu di bulan April ya. Janganlah kamu itu terlalu banyak keinginan ya. Banyak keinginan yang justru akan membuat kamu ini kecewa ataupun sakit hati di dalam hubungan asmara kamu ya. Dan mungkin dari beberapa kamu juga mungkin pasangan kamu itu terlalu banyak menuntut ya, terlalu banyak menuntut terhadap kamu. Karena jika kamu terus menuruti pasangan yang selalu menuntut, yang selalu keinginannya itu ingin terpenuhi, itu justru akan membuat kamu ini kecewa ataupun tersakiti ya. Maka disarankan untuk kamu ini harus bisa membolak-balikan hati kamu dan menggunakan pertimbangan di saat kamu dihadapkan dalam pasangan yang dia ini suka mengatur kamu, suka terlalu banyak keinginan lah yang ingin didapat dari kamu. Nah, itu jika kamu menurutinya, itu justru akan membuat kamu ini sakit hati ataupun kecewa ya. Nah, dan mungkin juga dari beberapa kamu ya, kamu ini sedang kamu ingin mencari sesuatu yang hilang dari kamu ya. Kamu mencari sesuatu yang hilang, yang kurang dari kamu, ataupun justru kamu ini untuk saat ini ya, mungkin kamu ini lagi mencari-cari pasangan. Nah, karena mungkin di dalam keinginan kamu yang belum terpenuhi adalah kamu ini belum mempunyai pasangan atau kamu yang lagi single ya. Ini disarankan untuk kamu carilah pasangan yang tepat ya. Jangan sampai kamu menjalin dengan hubungan dengan seseorang yang terlalu sering mengatur kamu, sering sering meminta banyak keinginan lah kepada kamu. Itu justru akan membuat kamu kecewa. Maka sangat diperlukan untuk kamu itu mendengarkan nasihat orang-orang sekitar, nasihat teman kamu ya, nasihat orang terdekat kamu, agar kamu ini tidak kecewa. Maka sangat perlu dan sangat penting untuk mencari informasi tentang kebenaran pasangan kamu ya. Karena mencari informasi yang terbaik itu adalah bertanya kepada orang terdekat kita, teman-teman dekat kita, orang terdekat kita ya. Siapa tahu mereka itu yang lebih tahu tentang bagaimana pasangan kita ya. Karena tidak semua kita itu tahu tentang apa yang dilakukan pasangan kita, tentang tentang tingkah laku pasangan kita di luar. Nah, kan jadi apa salahnya kita ini untuk meminta pendapat dengan teman kita, orang sekitar kita, orang terdekat kita ya. Nah, di setiap apapun yang dihadapkan kepada kamu di dalam hubungan asmara kamu, disarankan kamu itu selalu menggunakan kebijaksanaan dan ketenangan hati dan pikiran
Agar apa? Agar pilihan kamu tidak justru membuat kamu ini kecewa dan tersakiti ya. Karena jika kita selalu menggunakan pikiran yang lagi kacau, hati yang tidak tenang dan tanpa menggunakan kebijaksanaan, itu terkadang itu justru membuat kita ini terjatuh, kecewa, sakit hati ya di dalam hubungan asmara. Dan mungkin dari beberapa kamu juga, insya Allah kedepannya kamu itu akan mendapat akan bertemu dengan seseorang pemuda. Nah, dengan seseorang pemuda, dia ini orangnya aktif, penuh semangat, dia ini akan datang kepada kamu, dia menawarkan untuk menjalin hubungan dengan kamu ya. Dia akan mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Nah, untuk kamu yang single ini ya, dia ini akan datang kepada kamu menawarkan cinta. Nah, ya untuk kamu yang single, dan kamu perlu mempertimbangkan, jangan sampai kamu ini mengambil keputusan secara langsung ataupun secara tiba-tiba. Kamu perlu tahu dulu tentang karakter sifat orang itu ya. Karena dari beberapa kamu yang akan datang ini justru orang yang terlalu banyak menuntut, terlalu banyak keinginan ya. Jadi kamu harus bisa benar-benar menggunakan pikiran dan hati yang tenang ya saat menentukan suatu pilihan antara kamu menerima dia atau tidaknya ya. Dan jangan sampai pilihan kamu itu justru membuat kamu ini menyesal. Nah, jadi sangat perlu menggunakan kebijaksanaan, ketenangan, dan apalagi untuk meminta saran dari teman-teman dekat. Nah, itu sangat penting agar pilihan kita itu terbaik buat kita ya, dan agar kita mempunyai pertimbangan, agar kita tidak langsung tidak langsung memilih suatu pilihan dengan secara tergesa-gesa ataupun terburu-buru ya, karena takutnya justru membuat kita ini sakit hati. Akan banyak kejutan di dalam hubungan asmara kamu, terlebih untuk kamu yang single ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang, kamu akan didatangi seseorang yang orang ini memang dia ini naksir kamu. Pesan cinta kamu ini di bulan April insya Allah ada beberapa kamu yang akan mendapatkan pasangan ataupun akan berubah lah statusnya dari single menjadi berpasangan. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Kita lihat lagi apa yang terbaca. Nah, dan beberapa kamu juga mungkin kamu lagi dihadapkan dalam suatu masalah di dalam hubungan asmara kamu ya. Kamu ini bingung untuk menentukan pilihan yang tepat atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Bisa jadi kamu ini dihadapkan dalam suatu pilihan di antara kamu ini lanjut menerima suatu hubungan ataupun memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan seseorang itu. Karena banyak alasan yang mungkin sehingga membuat kamu ini sudah tidak mau menjalin hubungan dengan dia. Mungkin karena kamu sudah sering tersakiti, sehingga kamu ini selalu dikecewakan, kamu selalu tersakiti, selalu disakiti, sehingga membuat kamu ini hati dan pikiran kamu ini selalu tidak tenang jika berhubungan dengan dia. Maka dari beberapa kamu ini mungkin kamu lebih memilih untuk sendiri, tidak mau untuk melanjutkan hubungan dengan si dia. Nah, karena sudah terlalu sering kamu dikecewakan, terlalu sering kamu disakiti ya. Nah, dan di setiap apapun yang kamu lakukan, pilihan kamu harus menggunakan keberanian ya. Keberanian maksudnya kamu harus berani mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah pilihan ya. Jika memang pilihan itu sudah tepat buat kamu dan pilihan itu menurut kamu memang terbaik buat kamu, ngapain harus takut untuk menentukan pilihan? Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Karena akan banyak dari kamu akan dihadapkan dalam suatu pilihan ya, dan semua itu tergantung bagaimana kamu. Yang terpenting kamu harus
menggunakan akal pikiran yang tenang, hati yang tenang, dan kebijaksanaan di setiap apapun urusan yang dihadapkan kepada kamu, terlebih di dalam hubungan asmara kamu untuk bulan depan, untuk April ya tepatnya. Jika memang pilihan kamu itu menurut kamu sudah tepat dan terbaik buat kamu, ngapain harus takut? Pilih dan lakukan apa yang memang ingin kamu lakukan menurut hati yang paling terdalam kamu ya. Karena yang membuat kita bahagia itu terkadang bukan mata, bukan apa yang kita lihat maksudnya. Kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita lihat, tetapi terkadang apa yang hati kita rasakan. Nah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini akan datang seseorang yang akan datang kepada kamu untuk yang single ya, ataupun akan ada seseorang yang akan datang kepada kamu di saat kamu ini kecewa, di saat kamu tersakiti oleh pasangan kamu. Akan ada seseorang yang bisa menghibur kamu, yang bisa membuat kamu tersenyum kembali ya. Dia orangnya ini selalu bersemangat ya. Dia kreatif, dia selalu bisa menghibur dan selalu membuat orang tersenyum saat bersama dia. Nah, dia ini akan datang kepada kamu di saat kamu tersakiti, di saat kamu kecewa. Dia ini akan datang dan menghibur kamu dan bisa membuat kamu tersenyum lah intinya ya. Ataupun justru orang inilah yang dia ini naksir kamu, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya, lebih memilih untuk memendam cintanya terhadap kamu karena mungkin dia takut kamu tolak ya. Dia takut kamu tolak mungkin. Nah, dan mungkin dari beberapa kamu juga, ini di dalam hubungan kamu ini sedang lagi diintai, kamu sedang lagi diintai seseorang. Ada orang yang dia ini mengintai hubungan kamu. Dia tidak ingin melihat kamu dengan pasangan kamu itu bahagia. Dia ingin melakukan suatu hal agar hubungan kamu ini berantakan. Bisa jadi orang ini adalah orang yang ingin merebut pasangan kamu, ataupun justru orang ini yang naksir kamu, dia tidak ingin orang lain bisa mendapatkan kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Ada orang yang sedang mengintai hubungan kamu, ataupun ada yang mengintai kamu. Dia ini sering ngepoin kamu, dia selalu melihat gerak-gerik kamu, dia selalu mengawasi kamu ya maksudnya. Nah, energinya sangat terasa untuk kamu yang single ataupun kamu yang lagi sendiri. Adanya seseorang yang akan datang kepada kamu, yang akan menawarkan cinta, menawarkan untuk menjalin hubungan, dalam menjalin ikatan yang namanya hubungan asmara ataupun cinta ya. Akan banyak dari kamu di bulan April yang akan mendapatkan kekasih baru untuk kamu yang single, ataupun kamu yang baru saja dikecewakan, baru saja tersakiti, baru saja sedih, yang insya Allah untuk kedepannya kamu akan menemukan pengganti orang yang lebih baik dari sebelumnya, yang bisa membuat kamu lebih berwarna, membuat hati kamu ini bisa nyaman, bisa tenang, dan bisa menghibur kamu, bisa merubah kesedihan kamu ini menjadi sebuah keceriaan. Nah, bisa dibilang seperti itu. Karena King of Swords adalah seorang pemuda ataupun seseorang yang dia ini bersemangat, dia selalu bersemangat, dia selalu ceria, dia dia ini akan mendekati kamu dan dia akan menawarkan untuk menjalin hubungan dengan kamu. Ya. Tapi untuk beberapa ini energinya rasanya cuma sedikit. Untuk beberapa ini adalah mantan kamu ataupun seseorang yang memang sudah kamu kenal
dari dulu, tetapi kamu sudah lost contact ataupun sudah lama tidak berkomunikasi dengan dia, kamu sudah lama tidak berhubungan dengan dia, tidak komunikasi dengan dia, dan kamu pun tidak tahu kabar dia, tetapi untuk kedepannya kamu akan bertemu dengan dia. Kamu akan bertemu dengan dia secara tidak sengaja ataupun justru dia lah yang akan datang kepada kamu karena dia mendengar bahwa kamu sedang sedih, kecewa, tersakiti, maka dia akan datang kepada kamu untuk menghibur kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu. Nah, dan untuk beberapa kamu juga kamu akan mendapatkan ataupun menjalin suatu hubungan kekasih ataupun kamu akan mendapatkan pasangan. The Empress adalah sebuah kartu yang insya Allah ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif. Dari beberapa kamu akan menemukan pasangan. Yang single kamu akan mendapatkan pasangan. Untuk kamu yang baru saja sedih, baru saja dikecewakan, baru saja disakiti, insya Allah itu semua akan berubah menjadi keceriaan, kebahagiaan, ya insya Allah semua itu akan digantikan dengan sebuah kebaikan, dengan sebuah hal positif, dengan sebuah sukacita di dalam hubungan kamu, ya. Karena ataupun mungkin dari beberapa kamu lagi saat ini kamu sedang lagi dekat dengan seseorang, ya. Kamu lagi dekat dengan seseorang, tetapi kalian ini memang sama-sama nyaman, sudah merasa sama-sama nyaman, tetapi di antara kalian ini belum ada yang berani untuk mengungkapkan rasa cinta. Nah, tetapi insya Allah kedepannya itu ada salah satu di antara kamu ataupun pasanganmu yang sudah tidak tahan lah, dia berkata duluan bahwa dia ini memang cinta dan sayang. Nah, bisa dibilang seperti itu. Dan kalian akan menjalin suatu hubungan yang disebut pacaran ataupun menjalin hubungan pernikahan, ya. Karena dari beberapa kamu pun akan menjalin suatu hubungan yang lebih serius, yaitu menikah ataupun bertunangan untuk bulan depan, ya. Kita lihat lagi. Nah, merenung. Nah, ya. Pernikahan, pesta. Ya, seperti saya bilang tadi, dari beberapa kamu juga akan akan lanjut ke jenjang yang lebih serius untuk kedepannya, yaitu untuk kamu yang pacaran mungkin dia akan mengajak kamu tunangan, untuk yang kamu sudah tunangan mungkin dia akan mengajak kamu ke jenjang lebih serius, yaitu menikah, ya. Karena ini adalah melambangkan pesta sukacita, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Dan untuk beberapa kamu yang mungkin lagi kecewa, tersakiti ataupun disakiti, diselingkuhin, ya, kamu jangan bersedih. Kamu itu jangan terus-menerus bersedih. Kamu jangan fokus dengan kesedihan kamu. Kamu jangan fokus dengan kekecewaan kamu. Kamu jangan fokus dengan orang yang telah menyakiti kamu. Kamu harus bisa bergembira lagi. Kamu harus bisa ceria kembali karena tanpa kamu sadari masih ada suatu hal yang bisa membuat kamu ini bahagia. Ya. Mungkin kamu baru saja putus dengan pasangan kamu karena kamu dikecewakan, disakiti, dikhianati, ya. Sehingga membuat kamu ini kecewa, sedih. Tetapi tanpa kamu sadari, ada orang lain yang sudah memantau kamu dari dulu, yang dia ini naksir kamu. Dia selalu memperhatikan kamu. Karena kamu terlalu fokus dengan orang yang menyakitimu, ataupun kamu terlalu fokus dengan sakit hati kamu fokus dengan kesedihan kamu, jadi kamu buat kamu ini tidak peka ataupun tidak menyadari bahwa ada orang lain yang lebih menyayangimu, yang lebih mencintaimu, yang bisa membuat kamu ini tersenyum, yang bisa membuat kamu bahagia melebihi seseorang yang telah menyakitimu. Nah, bisa dibilang seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya untuk general reading tentang pesan cinta kamu di bulan April hari ini. Ini bisa resonate ataupun tidak resonate, tergantung energi kamu masing-masing. Dan anggap aja ini sebagai hiburan. Oke? Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.